Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku dengan aku di sini Hana. Well, udah lama banget aku nggak sharing informasi. Pada video kali ini aku akan membagikan informasi tentang Aufenthaltserlaubnis dan bagaimana langkah-langkah untuk mengurus izin tinggal yang satu ini di Ausländerbehörde Jerman. Nah, untuk pengurusan izin tinggal yang satu ini aku akan menjelaskan ke arah bagi yang kamu ikut pasangan ke Jerman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi, let's talk about it. Nah, untuk kamu yang belum tahu apa itu Aufenthaltserlaubnis, ini adalah izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman atau yang biasanya kita dapatkan di Ausländerbehörde yang berada di kota di mana kita tinggal, dan ini diberikan kepada warga negara asing yang ingin tinggal di Jerman untuk jangka waktu tertentu. Nah, izin tinggal ini diperlukan jika seseorang ingin tinggal di Jerman lebih dari 3 bulan. Tidak termasuk biasanya dalam kategori negara Uni Eropa atau negara-negara EFTA seperti European Free Trade Association, karena di mana biasanya mereka ini memiliki aturan yang berbeda. Jadi izin tinggal Aufenthaltserlaubnis ini biasanya diberikan untuk berbagai alasan seperti reuni keluarga, ikut pasangan, studi, pekerjaan, dan lain-lain ya. Dan jangka waktunya ini biasanya bermacam-macam dari 1 tahun hingga 4 tahun. Nah, jadi di video kali ini aku akan lebih menjelaskan Aufenthaltserlaubnis untuk bagi kamu yang ingin ikut pasangan ke Jerman, baik itu pasangan kamu orang Jerman asli atau warga negara asing yang tinggal di Jerman ya. Oke, langkah yang pertama. Yang pertama adalah kamu harus pahami dulu syarat-syarat dokumennya. Nah, biasanya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin tinggal yang satu ini dapat bervariasi, tergantung pada kasus individu dan peraturan yang berlaku di kota di mana kamu tinggal. Namun, secara umum, aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang dokumen-dokumen yang umum yang sering kali biasanya diminta. Nah, yang pertama adalah formulir aplikasi. Nah, kamu perlu biasanya mengisi sebuah formulir resmi untuk izin tinggal ini yang biasanya bisa kamu dapatkan di situs web Ausländerbehörde atau kamu biasanya juga bisa langsung dapatkan di kantor mereka langsung. Yang kedua adalah paspor. Nah, ini udah umum ya, yang namanya juga orang asing datang ke negara yang berbeda udah pasti kita membutuhkan paspor. Kamu harus memiliki paspor yang masih berlaku yang cukup untuk periode izin tinggal ini ya, minimal setidaknya 1 tahun lah. Yang ketiga, akta pernikahan. Untuk kamu yang mengajukan izin tinggal ini berdasarkan pernikahan dengan warga negara Jerman atau pemegang Aufenthaltserlaubnis di Jerman, maka kamu perlu menyediakan akte pernikahan yang sah atau buku nikah ya, yang itu biasanya udah ditranslitkan ke dalam bahasa Jerman. Yang selanjutnya adalah bukti finansial. Nah, biasanya pasangan kamu perlu membuktikan finansial bahwa dia itu memiliki finansial atau pendapatan keuangan yang cukup dan stabil untuk memenuhi kebutuhan kalian. Seperti biasanya surat kontrak kerja dan bukti pendapatan. Yang selanjutnya adalah sertifikat asuransi kesehatan. Nah, kamu juga biasanya perlu membuktikan asuransi kesehatan yang cukup selama kamu tinggal di Jerman. Ini dapat berupa sertifikat asuransi kesehatan yang valid. Nah, jika pasangan kamu sudah memiliki asuransi di Jerman, maka kamu mungkin bisa menghubungi pihak asuransi untuk menanyakan informasi lebih lanjut agar kamu bisa mengikuti atau join asuransi kesehatan spouse pasangan kamu di Jerman ya. Yang selanjutnya adalah pas foto. Yang pas foto ini sesuai dengan biasanya persyaratan Ausländerbehörde, biasanya berukuran 35 x 45 mm dengan latar belakang putih polos atau abu-abu netral. Nah, biasanya size ini adalah size foto yang biasa kita ajukan untuk visa nasional. Jadi kalau misalnya kalian masih ada pertinggal pas foto untuk visa nasional yang sebelumnya, kalian mungkin bisa coba tanya kembali ke Ausländerbehörde untuk menggunakan foto tersebut daripada harus ngambil yang baru ya. Tapi kadang-kadang ada juga pihak Ausländerbehörde yang mengatakan, oh ini tidak valid, kamu membutuhkan yang baru, maka kamu juga harus mengambil pas foto yang baru. Yang selanjutnya adalah dokumen tambahan. Nah, terkadang otoritas migrasi dapat meminta dokumen tambahan seperti surat bukti tempat tinggal atau sertifikat bahasa dan sertifikat pendidikan ya, dan lain-lain. Karena aku dulu saat awal mengajukan izin tinggal ini, Ausländerbehörde di mana tempat aku tinggal itu juga meminta atau menanyakan sertifikat bahasaku serta pendidikan, sertifikat ijazah pendidikan aku. Jadi itu aku juga akan berikan ke mereka. Nah, langkah yang kedua. Yang kedua ini adalah tentukan jadwal janji ketemu dengan Ausländerbehörde. Nah, setelah kamu mengisi semua aplikasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah membuat janji ketemu dengan Ausländerbehörde di kota di mana kamu tinggal. Jangan kamu tinggal di kota A, kemudian kamu pergi ke ABH-nya di kota B ya, itu nggak bisa. Jadi, kamu bisanya adalah mengajukan izin tinggal itu di kota di mana kamu tinggal. Nah, setelah semua dokumen dan apapun yang dibutuhkan udah komplit, selanjutnya kamu tinggal datang sesuai
sebuah janji, dan biasanya janji ketemu ini kamu bisa lakukan secara online di website mereka atau dengan melalui email atau telepon ke Aushlan Nabahar. Nah, yang selanjutnya adalah proses wawancara. Nah, saat wawancara dengan petugas Aushlan Nabahar, bicaralah yang jujur dan berikan semua informasi yang diperlukan oleh mereka. Kemudian mereka biasanya akan memeriksa dan memutuskan apakah kamu memenuhi syarat untuk Aufenthalt Urlaubnis. Jadi memang saat bicara atau wawancara ke Aushlan Nabahar, jadi bicaralah yang sopan, kenakanlah pakaian yang sopan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menunggu keputusan setelah wawancara. Nah, biasanya kamu harus menunggu keputusan resmi dari Aushlan Nabahar. Jika permohonan kamu disetujui, maka kamu akan diberikan Aufenthalt Urlaubnis yang memungkinkan kamu tinggal di Jerman bersama pasangan kamu. Nah, biasanya proses pengajuan izin tinggal di Jerman yang satu ini dapat memakan waktu sekitar dari beberapa minggu hingga beberapa bulan ya, tergantung ABH-nya beda-beda, dan ini sangat bervariasi di setiap kota. Untuk pengalaman aku sendiri, saat itu aku membutuhkan waktu sekitar 3 mingguan sampai aku dapat informasi bahwa kartu Aufenthalt Urlaubnis ini dapat aku jemput di Rathaus. Jadi harap dicatat bahwa peraturan mengenai Aufenthalt Urlaubnis dapat berubah dari waktu ke waktu. Jadi kamu harus selalu penting memeriksa situs web resmi pihak yang berwenang seperti Aushlan Nabahar atau kantor imigrasi di mana kamu tinggal untuk mendapatkan informasi terbaru tentang persyaratan dan prosedurnya. Jangan sampai kamu ketinggalan informasi dan kemudian ketika kamu datang ke sana, kamu tidak membawa dokumen-dokumen yang diperlukan ya. Ada saran dari aku sebelum kamu datang ke kantor Aushlan Nabahar untuk mengajukan permohonan izin tinggal yang satu ini. Yang pertama adalah yang pastinya periksalah kembali kelengkapan dokumen agar di sana nanti kamu tidak kelimpungan dikarenakan tidak komplitnya atau tidak bisa membuktikan dokumen yang diminta dari pihak Aushlan Nabahar. Karena bisa jadi itu akan membuat izin tinggal kamu akan menjadi lebih lama untuk terbit. Nah, untuk informasi lebih lanjut, jika kamu tidak yakin dengan berkas-berkas apa aja yang harus kamu bawa nanti, kamu bisa menghubungi lebih lanjut kembali ke pihak imigrasi atau bisa kirimin mereka email untuk menanyakan dokumen-dokumen apa aja yang emang harus dibawa dan emang yang perlu dibuktikan. Dan kemudian jangan lupa untuk selalu bawa uang tunai dan kartu pembayaran karena beberapa Aushlan Nabahar biasanya memerlukan biaya aplikasi yang harus kamu bayar saat kamu mengajukan permohonan izin tinggal yang satu ini. Nah, pengalaman aku sendiri saat itu aku harus bayar 100 euro yang kalau dirupiahkan itu sekitar 1,7 juta dan yang pastinya biaya ini sangat berbeda, akan berbeda di setiap kota ya, jadi jangan disamakan. Jadi kalau di kota aku tuh memang harganya 100 euro karena udah bisa jadi di kota lain ada yang lebih murah atau yang lebih mahal, jadi emang nggak bisa kita bandingkan. Dan di tempat aku sendiri saat itu aku harus melakukan transaksi langsung di mesin pembayaran di kantor di Aushlan Nabahar di dalam Rathaus itu, jadi bukan langsung ke staffnya secara cash atau pakai mesin edisi, bukan seperti itu ya. Jadi ada mesin kayak mesin ATM tapi bukan mesin ATM, dan situ aku harus bayar langsung. Dan pembayaran di mesin itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kartu dan tidak bisa menggunakan uang cash. Dan tentunya setiap pembayaran seperti ini beda-beda ya di setiap kota, jadi nggak bisa disamakan. Jadi makanya dari itu aku saranin bawalah cash dan kartu untuk pembayaran. Antisipasi aja kalau mereka tidak bisa menerima uang cash, jadi kamu bisa membayar pakai kartu. Tapi kalau misalnya it's okay bisa pakai cash dan kamu mungkin bisa bayar pakai cash, so it's up to you. Hanya sediakan dua yang satu itu. Oke everyone, makasih banyak udah menonton video ini dan semoga kalian sukses dalam mengurus Aufenthalt Urlaubnis kamu di Jerman. Dan jangan lupa untuk berlangganan di saluran YouTube aku karena aku akan terus membagikan informasi dan video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa. Auf Wiedersehen.